Beliau sudah tidak punya ayah sejak apa? Ini anak-anak kecil di depan ini menguji ketangguhan emosi kita juga. Kalau sampai ada yang batin, wah cah cilik lagi berisik gitu ya. Mari kita belajar lagi tentang ketangguhan emosi. Karena masjid itu kalau nggak ada anak kecil kita akan kehilangan generasi masa depan ya. Jadi biarkan mereka seperti itu gitu ya. Bisa di manajemen lebih lanjut untuk kedepannya disediain anak-anak corner gitu ya. Kayaknya di lantai 2 udah ada ya. Kayaknya dulu saya kalau nggak salah di Suciati sudah ada buat cornernya kids corner gitu ya. Kayaknya udah ada. Nggak apa-apa. Memang anak-anak kecil itu perlu dikenalkan ya. Dan nggak boleh dimarahin. Nanti kalau dimarahin mereka akan trauma dengan masjid. Kalau mereka trauma dengan masjid, kabur kemana? Nggak mau ke masjid, masih mending kalau di rumah. Kaburnya kemana? Iya, ke tempat-tempat negatif, ke tempat game online gitu ya, itu lebih parah. Biarkan begitu ya. Sambil kita doakan ya, pecicilannya mereka akan membuat gebrakan di masa depan untuk membela Islam ya. Masya Allah ya. Yang punya anak nggak usah merasa bersalah, nggih, biasa aja. Yang anaknya nggak di sini, yang merasa ini, mari kita tata kembali emosi. Sekilas sebelum beliau menjadi nabi, teman-teman dan hadirin sekalian gitu ya, beliau sudah pernah mengalami keadaan lahir tanpa ayah. Maka yang sekarang punya keadaan lahir tanpa ayah atau ayahnya meninggal di usianya yang masih sangat kecil gitu ya, kita tidak menormalisasi dengan mengatakan saya punya luka pengasuhan atau jiwa yang kosong karena saya nggak punya ayah. Mari tidak bermudah-mudah menormalisasi hal itu. Kenapa? Begitu kita belajar sejarah Nabi, kita akan tahu bahwa Nabi pun tidak punya ayah bahkan ketika beliau lahir.